Halo teman-teman semua, balik lagi barengan sama gue, Yafi Virus. Dan kita sekarang ngoceh. Sedap. Gimana kabarnya teman-teman semua yang lagi dengerin? Semoga lo gak enak ya, gak mual sama suara gue yang lagi kebetulan sering banget nih ngupload secara gabut kan. Got to the boots, secara gue lagi dipecat sementara. Jadi ada apa namanya, ada kegiatan atau ada beberapa hal yang actually bisa lakuin ketika gue sekarang free dibandingin dulu ada kerjaan, kecapean, letih lesu gitu kan ya. Tapi sekarang I'm gonna be with you guys for the most part. Dan sebelum gue introduce my special friend to you guys, gue mau ngingetin sama kalian lagi bahwa ada channel satu lagi yang ngondek itu, yang artinya ngoceh pendek, yang isinya itu don't get this wrong, oke? Ini bukan podcast yang beda, ini podcast yang sama, tapi hanya klip-klip yang lo bisa dengerin tentang topik-topik tertentu. Jadi lebih pendek, durasinya sekitar 3, 4 sampai 10 menitan. You know, so it's not quite 45 minutes or an hour. Kalau misalnya buat lo yang sibuk atau lo yang suka quickie, this might be the right thing for you, okay? So, with that being said, tanpa mengulur-ngulur waktu lagi, gue udah gak sabar banget nih mau introduce, like I said, my special friend yang sekarang berdomisili di Jakarta ya. Mana namanya? Mana orangnya? Kita sambut ya, Alisa Subandono. Bukan? Bukan ya? Bukan. Alisa aja cukup. Alisa siapa namanya ya? Alisa Mira. Oh, gue kira Alisa Senoparty. Eyo. Bukan Alisa Senopati, banyak Alisa lain yang di Senopati. Oh gitu ya. Kalau kamu jadi Alisa apa dong? Di SCBD cuman di gedung kantornya aja kali ya. Dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. 24 jam kerjanya di situ. Oh gitu. Itu enggak ada nickname sendiri tuh kayak Alisa apa gitu, enggak ada. Enggak ada sih, enggak ada yang pernah manggil gue pakai nickname apapun. Cuman it's just Alisa. Alisa udah tahu lah ya, makanya SCBD Alisa SCBD gitu berkali ya. Iya, pokoknya yang kantornya kurang ajar aja, jam kerjanya nggak fleksibel sama sekali. Tuh. Jam 12 siang sampai jam 12 malam. Itu gokil sih. Kalau jam 12 malam pulang, sih. Abis itu ngapain? Tidur sih, kita nggak kepikiran yang lain lagi sih. Iya sih. Gue dan teman-teman gue nggak kepikiran yang lain lagi kecuali simpen tenaga untuk memulai hari besok. Karena bakal diteror sama bos-bos. Jadi kayak oke. I see. So, a little bit about the background about this girl right here. Dia sempat di LA, sempat tinggal di LA. Gue berteman juga sama abangnya. Bang Piki. Gila, Bang Piki apa kabar Bang Piki? Kalau lagi dengerin ya. Siapa tahu ada Bang Hari juga. Kemarin gue ditelepon by the way sama si Hari loh. Dan nama namanya dia di HP gue tuh tahu apa? Kan nama dia siapa sih, nama asli dia aku lupa. Sama lagi. Hari. Nama harinya tuh Hari Sakti. Right, itu dia. Right. Tapi namanya di HP Hari Sakit. Serius. Sakit kan otaknya tuh orang tuh. Jadi kalau lagi dengerin ya sorry maaf nih ya, cuman lo rada ya gitu deh pokoknya, lo ngerti lah. Astagfirullahaladzim. Nggak ketemu lagi, dia nggak tahu tempat gue tinggal sekarang di mana juga. Iya benar-benar. Udah pindah bro gitu. Nah jadi si Alisa ini dulu pernah tinggal di sini. So give us a little bit about Alisa waktu itu di LA ngapain sih? Waktu itu gue ambil S2. Master degree itu untuk Master of Law, jurusannya hukum bisnis sih. Terus gue di situ ngambil program buat setahun,
di USC, University of Southern California. Ya udah, jadi gue nggak ada senggang waktu untuk kerja, lulus S1 di Indo, langsung pindah ke LA bentar, setahun setengah lah kira-kira. Lumayan lah. Terus? Ya, kira-kira di situ setahun setengah. Terus abis sekolah, udah deh. Sama adik gue juga sempat di situ. Oh dia ya, ngambil Atina. S1. Iya, dia kalau lagi dengerin, apa kabar Atina? Terus. Iya, terus tapi untuk kerja gue nggak pernah sih nyobain kerja di LA jadi lawyer. Nggak sempet intern juga ya? No, nggak pernah. Sempat kepikiran buat Uber, cuman aduh gila. Ya kali. Gitu. Apaan mau kerja Uber? Gue jadi penumpang lo terus sih setiap hari sih. Aduh, lo lagi ya kan. Iya, bosan lah ya. Apa namanya? Terus sekarang jadi di Jakarta kan ngeloyer nih ya? Wih, gokil. Oke, itu ntar. Nah, terus waktu di LA nih, ya ntar itu masih nanti. Nah, oke. Kapan ya? Itu tahun berapa sampai tahun berapa di sini? Lupa deh, coba diingetin deh. Shit. Sumpah lupa. Sumpah gue juga. Oke, itu pokoknya gue tuh sekarang kerja di Jakarta udah 2 tahun 7 bulan. 7 bulan. Nah, berarti coba 2020 kurang 2 tahun, anjir matematikanya bego. Ya, tahun 2017 kali lo balik ya. 2017. 2016 basically kayaknya sih udah nyampe sana. Terus lulus 2017. Cepet ya. Iya, gue inget banget, giat banget kerjaannya tuh waduh, ngerjain tugas mulu, kayak susah karena sampai disuruh pulang kadang-kadang. Pulang lagi, kan main. Iya, kasian deh Afi pokoknya. Iya. Semoga ntar kalau ketemu di Jakarta nggak disuruh pulang gara-gara kerja mulu. Enggak lah, udah nggak tega lagi lah sekarang. Udah nggak ya. Tapi kalau kayak gitu ketemunya harus either sebelum jam 12 siang atau setelah jam 12 malam. Bahaya. Oh enggak, kita ketemunya senoparty dong. Oh gila, kan main. Ini dia spesial. Oke. Apa waktu di LA nih kan iya sibuk kerja, sibuk sekolah segala macam. But what is it that you miss tentang LA? Aduh, kita mau ngomong serius atau whatever comes to mind. Kayak misalnya the first, I don't know, like 6 months lo di LA gitu kan. Pasti ada yang first 6 months balik ke Jakarta nih. Kita selalu udah sering banget ngomongin tentang penyesuaian anak-anak yang dari Jakarta atau dari Indonesia in general pindah ke LA. Penyesuaian itu udah banyak banget. Sekarang gue mau nanya kayak penyesuaian orang ketika udah lama di sini di LA terus balik ke Indonesia, balik ke Jakarta deh. Itu gimana sih penyesuaiannya? Oke. Jadi kita phase 1 dulu ya, yang mana penyesuaian gue waktu gue lagi sampai di LA. Panjang gitu ya. Nisab. Oh enggak lah, gue cuma ngasih enggak, terus. Ngasih 3 things saja, udah habis itu you can cut me off. No, go ahead. I don't cut people off. Go. Pas gue nyampe di LA, jujur first thing yang gue rasain, gue seneng banget. Seneng, oke. Interesting. Yes, gue keluar dari kandang. Jelek kucing kali ya. Iya. Terus. Yes, gue keluar dari kandang. Terus gue tuh kayak agen-agen Rusia yang dapat new identity, tau gak lo? Rasanya tuh kayak gitu. Pernah tahu gak sih? Ini dalam sih memang. Cuman rasanya tuh emang kayak gitu, kayak paspor baru, social security number baru, rambut baru, penampilan baru, baju baru. Rambut lu tuh pas kesini baru tuh ya? Kan main. Enggak. No. It's just a, apa ya, kayak perumpamaan aja. Gitu. Oh, kirain rambut lo baru beneran. Enggak. Jadi so mulai menjalani hidup di sana, gue ketemu orang baru, of course itu kayak identity baru kan, kayak orang baru pasti punya teman baru, ya. Ya udah jadi gue kayak start from zero again, gitu. Rasanya tuh kayak gitu. Itu excited banget. Berjalan 3 minggu, 4 minggu, masuk ke minggu ke-5, terus gue tuh udah mulai yang kayak, aduh, ini gue terlalu insecure nih, gue terlalu gimana sih caranya nge-uphold peran gue atau peran Alisa sebagai orang yang harus sekolah di LA dan punya hidup di LA sendirian
Itu mulai agak anxious di situ. Oke, gue waktu itu masih umur 22. Itu umur 22. Gokil. Bocah itu banget ya. Astaga. Bocah banget. Ya, itu gue agak serem sih, dan gue ngambil master hukum, gue ketemu orang dari seluruh penjuru dunia yang ngambil sekolah master juga di USC, dan itu gue either compete dan either temenan. Dia dong, dan gue juga pasti ada self mirroring lah, psychologically speaking, gue pasti ada mirroring behavior gitu. Secara sekolahnya juga kan, by the way nih buat teman-teman yang kurang familiar, USC itu salah satu sekolah bukan ternama doang, tapi emang top school lah. Apalagi sekolah filmnya itu, anything you see in Hollywood is basically anak-anak USC, kebanyakan besar. So yeah. Itu gue gak tahu ya. No, I'm telling you this too in case you didn't know that. Kayak USC Film School is the shit. Literally they control Hollywood. Nah, kalau hukumnya berarti maksudnya kalau mungkin nggak segitu-gitunya amat, tapi at least ternama dan sekolahnya sendiri memang sekolah mahal. Lu tuh dulu waktu itu beasiswa bukan? Gue tuh 25% dapat beasiswa, tapi 25% doang ya. Tetap aja, kalau gue disuruh bayar double saking kebegoan kali. terus. Ya, tapi nggak sebagus UCLA, but anyway bersyukur lah ya. Terus intinya yang berubah tuh ada 2 faktor ya, kalau menurut gue. Itu ada eksternal, ada internal. Oke. Iya, kita bahas eksternalnya dulu aja kali ya, yang gampang. Siap. Kayak eksternalnya nggak ada pembantu. Oke, mantap, siap. Itu bener banget tuh, harus mandiri. Udah, intinya gue dari bank rakyat Indonesia ya kan, saling gotong royong jadi bank mandiri sekarang gue. Asik, gue suka banget nih lawyer nih. Makanya jadi lawyer jago banget ngomongnya nih. Pas tamu kali ini, gue suka nih. Terus. Oke, jadi gue mesti mengubah nih, gue mesti transform dari gue jadi bank mandiri, nyuci sendiri ya kan, ya meskipun mesin cuci, ke supermarket sendiri, terus gue mesti masak sendiri, gue mesti nyapu, ngepel, beli barang furniture sendiri, itu capek banget sih. Dan kemana-mana dulu gue pakai Uber, sampai akhirnya untung ada adik gue, dia to the rescue banget. Punya mobil dia ya? Punya mobil, jadi untungnya gue masih ditemenin sama dia yang udah jadi Los Angelian selama, ya udah jadi dia kayak bantuin gue untuk beli-beli furniture dan segala macam lah yang berhubungan sama sekolah. Oke, itu eksternalnya paling itu aja sih. Sebentar, ngomongin soal eksternal, tadi ngomongin masak sendiri, gue masih inget banget nih, gue bilang lapar nih, tahu nggak teman-teman yang lagi dengerin, dia tuh masak ini apa? Dumpling frozen. Tuh, gue lupa nih. Ini enggak dimasukin, digoreng sama dia loh. Iya nggak sih? Apa dimasukin microwave ya? Enggak. Yang kedua, yang benar. Jadi lo datang ke rumah nih ya, terus kayak, weh Jo, gue lapar nih. Terus kayak, oke, bentar ya, ada makanan sih. Banyak kok makanan, tapi frozen food semua tuh. Iya, literally. Itu akhirnya gue cuman kasih air, bumbu kaldu, bener banget. Gue masukin microwave. Yes. Itu udah ada. That's the food you're gonna get kalau lo main ke rumah Alisa tuh udah dumpling tuh udah paling cepet tuh, cepet masukin ke bowl, masukin microwave, sabar, udah tahu banget tuh. Terus. Tapi gue suka simplicity itu. Gue nggak tahu orang lain ya, tapi gue suka banget karena apa ya, di LA tuh lo jadi nggak BM menurut gue, karena di sini tuh di Jakarta tuh menurut gue lo kayak, aduh Gojek tongseng enak kali ya. Jadi BM ya. Bener, kayak lo tuh jadi males banget sama makan makanan rumah. Tapi kalau gue di LA, lo liatlah harga delivery Uber Food berapa. Gue sih nggak mau ya. Jadi kayak, jadi pagi tuh basically ya, gue dulu cuman minum protein powder shake atau kayak powder shake milk sesuatu gitu, gue lupa nama mereknya apa. Ya udah, gue minum itu aja cukup, kayak banana taste, banana, terus udah kayak gue kenyang, tunggu sampai makan siang, Panda Express, kelar. Ternyata ini rahasianya Alisa bisa tetap kurus selama di LA. Gue kira olahraga bro. Ternyata memang makanannya begitu doang gitu. Ternyata alasannya seperti itu. Nah, tadi kan ngomongin tentang eksternal nih. Internal, what is it? How is it? Tell us.
Oke. Ini sebelumnya gue ngomong juga sih sama Yafi kayak sebelum podcast ini dan kemarin-kemarin kayak gue berbagi cerita kayak Yafi kayak gila ya Yaf, gue tuh selama di LA gue tuh menemukan revelations of myself gitu. Right. Kayak dari mana sih contohnya? Kayak gue bingung, gue nggak bisa cerita ke siapapun karena jujur gue nggak mau bilang diri gue introvert karena itu seharusnya orang lain yang bilang gue introvert. Cuman gue mau jujur aja kalau gue tuh sebenarnya apa tuh? Bisa dibilang introvert terus? Oh oke, thank you banget. Ya cuman gue mau jujur aja kalau gue tuh lebih suka cerita ke jurnal gue dibanding gue cerita ke orang. Oh nice, oke. Dari jurnal gue cerita karena gue minim banget nih orang-orang yang gue datengin di LA dan gue juga mainnya sama semua ya, Indonesia iya, bule-bule juga iya, cuma maksudnya gue nggak banyak interaksi sama mereka. Akhirnya gue kayak ya udah gue ngejurnal itu nggak tahu kenapa somehow ngedevelop my interpersonal skill aja untuk knowing my personality, what I really want and what should be focused about. Itu semua ke-reveal dan itu gue cukup menyatakan diri gue sebagai bookworm sih. Gue di perpustakaan berjam-jam nggak mau diganggu sama orang. Well, that's very introverted behavior. Jadi dan somehow gue seneng gitu kayak sementara kalau gue di Jakarta gue tuh kayak anjing gue diganggu lah apalah kesini yuk kesana. Cuman waktu di LA itu kayak gue menemukan ketenangan sendiri aja gitu sih ya. Lucu sih ya secara kalau orang awam ngelihat LA kan pasti riuh ya, penuh dengan kehollywoodannya, penuh dengan atraksi-atraksi LA, penuh dengan tempat-tempat yang bisa lo datengin segala macam. Tapi itu dia ironisnya, disitulah lo menemukan ketenangan. Karena I think that has something to do with identitas lo yang baru gitu. Secara lo nggak banyak teman di sini, which is why gue merasa terhormat sekali gitu ya. Lo masih mau temenan sama gue pas masih di LA, tuh gue kayak gila. Ada gunanya sama-sama. juga. Ada gunanya juga gue nggak jelek-jelek amat gitu. Jadi mau ditemenin gitu kan ya. Yeah. Terus kayak apa namanya kayak it's really interesting gitu loh, kayak di tempat yang riuh lo malah nemuin identitas lo, di mana lo benar-benar bisa karena nggak banyak orang yang tahu lo, jadi lo juga nggak perlu diganggu sama banyak orang. Di situ lo nemuin ketenangan lo. Cukup aneh sih. Iya nggak sih, kayak ada ironis nggak sih? Kayak gue tuh bisa damai kalau gue ke rave party gitu, nanti harusnya kayak hampir kayak gitu tuh. Kayak gue tuh damai di situ. Oh dan di sana gue meditation a lot. I did meditate a lot. Itu bantu banget ya. Yeah, I really like meditation. So you guys yang suka meditate, we're on the same page. Meditate. Kalau gue lebih sering bobo siang sih. Oh itu meditasi ala lo ya? Iya itu meditasi gue sih, lebih kayak selonjoran gitu kan ya, ada merem enak sih, terus selimutan gitu udah merem dah. Bangun makan gitu. Al dumpling dong gitu. Benar. Gitu nah. Nah terus lo balik nih Indonesia ya kan setelah setahun setengah or something. Ada nggak sih ketakutan yang lo hadapin gitu, kayak one of your anxiousness, kayak shit gue nih di ada hubungannya sama yang sebelumnya lo bilang kayak di sini tuh enak, gue damai, orang gak ada yang kenal gue punya identitas baru, orang gak ngejudge gue based on my past or whatever it is or whatever you know. Tapi gue balik ke Indonesia lagi nih, ini tempat yang actually tadinya gue senang gue tinggalin, sekarang gue balik lagi ke sini. Oke. Waktu gue nyampe di Jakarta, gue sedih banget. Gue nggak senang sama sekali gue balik. I remember that. Iya, gue sedih banget. Gue masih sering kayak teleponin lo kayak, aduh ya, gimana nih? Kok hidup gue gini banget ya? Gue ingat itu. Iya, cuman tapi seriously, LA was so much fun. Maksudnya kalau misalkan lo lebih suka interpersonal things daripada intra, ya itu bagus banget sih buat lo. Cuman intinya pas gue nyampe Jakarta, gue nggak kepikiran apapun, langsung kerja ya. Itu emang udah mindset lo kah?
Apa emang kebetulan dapat kerja terus this is it? Enggak ya, gue nggak mau di plan hidup gue itu gue mau kayak gue mau tidur siang, gue mau bangun siang, nggak, gue nggak ada pikiran kayak gitu sama sekali. Jadi pokoknya jebret pulang ke Jakarta, gue nggak mau tahu gue harus dapet kerjaan kayak gitu. I think one thing that I noticed about you that I think that really stand out a lot dari selama how long ever I've known you, ini buat teman-teman yang lagi dengerin, kita masih barengan sama Alisa. Itu adalah lo tuh salah satu orang yang sangat termotivasi dalam hidup. Lo tuh sangat very very much so itu goal oriented. Kayak gue nggak tahu gimana caranya gue dapet kerjaan, pokoknya gue mau kerja di bidang gue. I don't fucking know how. Halal bu. Ya halal nggak halal itu private lah masing-masing. Cuman gue nggak even ngomongin halal atau tidak loh. Dia sendiri yang bawa-bawa nih. Gue nggak tahu nih. Gue nggak bawa-bawa nih. I don't know what you did, but yeah. But I mean, see that's the thing. Kayak I don't know how I'm gonna get it. And then that's one quality yang gue lihat dari lo banyak. Itu adalah lo sangat termotivasi yang which is why a couple of times gue kayak kayak orang normal lainnya gitu karena suka kehilangan motivasi gitu. And then lo salah satu orang yang dulu gue suka kontak yang kayak fuck I don't have motivation, can you help me? Yang ada gue dimarahin, Yafi lo tuh gak bisa kayak gitu, lo tuh udah umur segini, lo tuh harus punya motivasi gini. Gue kayak ya kok gue jadi dimarahin anjing, kalau gue mau dimarahin gue nelfon emak gue anjing. Gak, yeah, tapi sumpah gue gak gitu-gitu banget tau ya, gak maksudnya. Yeah, in a nutshell that's what you were. Kan? Iya, cuman gue gak, tapi ya kalau lo perhatiin, gue kalau sama orang yang gue gak kenal dan gue gak give a shit, gue gak ngomong apa-apa sama tuh orang, bagaimana untuk gimana hidup lo ngejudge atau gimana, no. But untuk Yafi, karena dia teman gue banget waktu kemarin di LA, jadi gue tuh care sebenarnya Jo sama lo, jadi enggak bukan marah-marah, maksudnya kayak oke, nih orang gue bantu kali ya, gitu aja sih. Iya sih, no I mean it was no that's the thing, gue kayak anjing nih orang bisa semotivasi ini dalam hidupnya dan dia pada saat itu umurnya masih 22 23. Anjir gue 22 23 itu mikirin makan apa besok aja gak tahu gitu loh. Dia udah kayak oke, gue pulang harus kerja di law firm or something. And no, I mean and that's a thing, that's a good thing. And then how are you enjoying Jakarta nowadays? Jakarta gue udah mulai adjust nih sekarang, ya kan? Setelah berapa tahun lah ya? Setelah setahun gue udah mulai kayak stop thinking about LA. Karena dulu tuh kerjaannya gue di kantor. Buat temen gue Tia yang dengerin juga, ini gue setiap hari ngomong sama dia kayak, Ti, gue kangen banget sama LA. Ti, gue mau balik lagi ke LA. Gue malah justru bilang ke lo kan ya, kayak ya gue gak mau tahu, gue harus balik ke LA, gue harus dapet kerjaan. Gue udah ngarep tuh padahal tuh, fix baliklah. Terus. Iya kayak ya pokoknya ntar gue kalau tinggal di LA, gue mau tinggal di Koreatown, pokoknya deketan sama lo bantuin gue ini, lo bantuin gue set up my things, lo bantuin gue cari kerja macam-macam kayak. Iya karena gue sesuka itu sama identity gue waktu gue tinggal di negara orang dibanding gue tinggal di sini gitu. It's not that I have a bad experience, cuman kayak gue mau upgrade aja, nggak tahu kenapa, because it's just so beautiful living in LA. I mean, you can even run 6 a.m. in the morning and no one actually Neng, cakep amat Neng, nggak gitu-gituan, karena muka gue di sini kayak babu ya, nggak ada yang kayak jadi, kiu. Bener, itu nggak bisa dibeli sih ya, itu nggak bisa dibeli sih. Yeah, I mean, was it really hard though? Kayak di poin mana ketika lo bener-bener kayak this is my life in Jakarta, I have to get used to this. Kayak when did that happen? Itu kejadiannya waktu gue dihadapkan sama banyak kerjaan. Iya, dihadapkan sama banyak kerjaan itu
nggak tahu kenapa automatically change your depression mode, thinking about your past as a distraction. I see. Jadi udah nggak ada waktu untuk even mikir tentang LA ya? Bener. Jadi actually ini bener banget sih kalau job itu actually is a good distraction buat lo yang depressed atau yang I'm not saying anxious because depression and anxiety is different. I'm going crazy right now. Terus I don't have a job. Terus right that kind of thing. Nah, jadi pada saat itu gue mikir, oke. You know what, Alisa? Nggak bisa kayak gini terus. Lo nggak 100% ke kerjaan lo. Lo mikirin terus bagaimana hidup di LA dan dapat kerjaan di LA, hidup prosperous di LA. Nggak, lo juga bisa make that happen di Jakarta gitu. Asal lo nya aja, it goes back to yourself gitu. Kayak kalau misalkan lo accepting the fact, oh yeah, the present moment gue harus menerima gue balik lagi ke rumah keluarga gue, ke rumah orang tua gue, terus gue kerja di SCBD, itu ya udah, I should accept the fact. Mungkin emang bukan destiny gue untuk dapat kerjaan di LA kali ya. Tapi who knows gitu. Iya, tapi kalau misalnya gue udah kepikiran balik Jakarta nih, gue belum cerita sih. Gue udah kepikiran balik Jakarta, terus lo ke LA lucu sih, tukeran gitu ya. Gue kayak Jakarta, I'm coming home. Terus lo kayak LA, I'm going back. Kayak what the fuck? Ketemunya cuma di airport doang gitu kayak. Al mau kemana? LA. Lo mau kemana? Jakarta nih, udah tinggal di sini nih. Bete sih. Kayak ya, what the fuck? Nah, udah lo mainnya Mahari lagi langsung. Mahari masih di LA. Kayak sih masih sih tuh orang tuh. Jadi kalau lo dengerin kontak-kontak gue ya, bro. Enggak sih, enggak usah sih. I'm good. Terus. Oke. Terus. Tapi ada yang lucu lagi ya. Apa tuh? Waktu gue balik ke, ini gue agak malu sih ngomongnya, cuman ya udah kata lo, nggak apa-apa kan? Oke. Nggak apa-apa. Lo ngerasa gak sih cowok-cowok Jakarta tuh agak beda sama cowok-cowok yang itu yang mau gue ngomongin selanjutnya sebenarnya. Oh, oke. Yeah, so tell me, come on, let's go, bring it. Bagaimana bedanya? Jadi ada cerita lucu banget. Gue pernah kayak deket nih sama cowok di LA. Oke. Gue tuh selama di Jakarta, kalau mau tidur, itu kan kayak nelpon dulu cowok gue, terus yang kayak, woi temenin gue tidur dong, teleponnya jadi matiin ya. Gitu. Itu classy banget. Aduh. Kan. Posesif. Terus. Enggak, itu gak bisa tidurnya gara-gara takut. Goblok. Terus. Cuman kalau di LA tuh gak tahu kenapa, gue jadi reluctant untuk nanyain hal itu ke cowok yang lagi gue deket itu. Karena kayak, no, it's not something that you do every day. Itu bukan, hobi mereka kali ya, Fa? That's just, karena di sini kan lebih kayak individualistik gitu ya. Kayak orang di sini di Amerika aja in general, they appreciate personal space. Kayak gue pacaran sama cewek di sini tuh bisa yang kayak don't even say good morning. Kalau even say good morning tuh kayak say good morning and that's it. Kayak have a great day at work, bye. Udah, paling mentok-mentok ngobrol lagi lunch kayak hey how you doing, how's work, good. Bener banget. Udah, abis itu ngobrol lagi baru maybe later tonight or something. Hey, you wanna grab dinner later? Oh yeah, sure. Okay. Boom, baru ketemu and then maybe you catch up. Kalau nggak ketemu dinner, ya udah. Sedangkan ya udah. Iya, bedanya kalau sama cewek Indonesia itu atau cowok Indonesia, mereka mau lo kabarin setiap saat. Betul. Sebagian besar ya, gue nggak ngomong semua nih. Sebagian besar tuh kayak kamu kok nggak ada kabar sih? Anjing, kan gue kerja, buset. Kayak biasa intinya aja. Lo kayak kasino lah. Intinya lo kayak kasino lah, 24 jam buka lah. Ah, sedap. Gue kira donokan sama Indro. Gue kayak kasino apaan ya? Iya gitu. Jadi kayak bedanya di situ. Emang kalau cowok-cowok Jakarta, lo bisa nih lo telepon gitu. Yang nelpon tuh lo apa? Lo kan yang nelpon kan, yang minta temenin tuh lo kan? Ya, basically gue sih. Iya, tahu. Oke. Itu lebih karena budaya ya? Lebih karena budaya kali ya. Terus gue sempet kayak nggak mau pacaran sama cowok Indo lama tuh kayak kayak deket ada, cuman kayak nggak mau pacaran aja because nggak tahu nggak ketemu aja ya. Waktu di mana nih?
Waktu di Jakarta. Oh, waktu di Jakarta. Terus. Kayak beda banget soalnya. Aduh, ini very cheesy to say and hasty, the mindset. Aduh, itu kayak semua orang juga pasti tahu lah ya. Gue nggak suka banget nih pacaran sama Jakarta, maunya mau cowok-cowok bule. Aduh, iya, I know, okay, but you should actually feel that your own way, karena that's actually true. Right. Well, I think it's a mindset. If you were to get more specific, mindsetnya tuh apa? What do you mean by mindset? Mindset, there's a lot of mindset. Kayak their goal in life personally, their interpersonal goal, apa cara mereka pacaran or something or what? Kebanyakan tuh masih manja banget menurut gue. Jadi kalau di Indo ya. Jadi kayak manjanya tuh bisa dalam bentuk apapun. Kayak misalkan they still need to see their friends despite of they have lack of income, and then they still need to buy. They still need to, I don't know, mabuk kalau malam despite of what they do in the morning next day. Right. Terus betul, and they think that they can get away kalau misalkan lagi nongkrong kayak nongkrong semalaman gitu, terus kayak ngerasa hal itu hal yang biasa-biasa aja, because that's actually the culture in Jakarta gitu ya. Udah cowok-cowoknya ya udah basically gitu mereka santai sih. Basically mereka santai. Terlalu santai nggak sih? Lumayan dalam beberapa kasus ya, nggak semua orang, cuman cuman mereka santai. Terus kalau gue ketemu kayak gitu ya, gue kayak duh, kenapa cowok-cowok di LA kemarin kok kayaknya gigih banget ya, despite of kerjaannya apapun, mau Uber mau apa, cuman mereka tuh disiplin parah. Itu yang gue suka. Right. Yeah, I mean, do you think that has something to do with the fact that kalau lo udah adult atau lo udah dewasa itu lo udah tinggal sendiri? Menurut gue iya. Secara di Indonesia kan lo mau udah gede, lo kalau belum kawin rata-rata lo masih tinggal sama bonyok lo, anjir. Gue aja tahu gitu beberapa orang yang udah nikah masih tinggal sama mertua. Gue kayak what the fuck. Kalau lo belum bisa beli rumah sendiri, jangan nikah, anjing. Kalau lo belum punya rumah sendiri, even kalau lo belum punya rumah warisan dari orang tua lo, jangan nikah lah. Kayak prinsip nikah malah adalah rezeki atau punya anak, makin banyak rezeki itu goblok. I've talked about this before. That's a very primitive thinking. Way of thinking, yeah. Yeah, like you can disagree with me buat teman-teman yang dengar kayak misalnya, oh, Yafi masa kayak gitu sih. I think so, man. Dengan cara lo punya anak banyak, lo makin punya duit banyak itu karena lo kerja banyak, which means you're gonna be at home less. Which means keluarga lo nggak akan seerat itu dibanding kalau lo udah lumayan berkecukupan, terus lo bisa spend enough time with your family. Yeah. You know what I mean? Benar. Yeah, so I think dan gue juga pernah bahas ini juga sebelumnya, Al, dimana kayak kalau di sini kan lo kayak tadi gue bilang udah dewasa, lo tuh di-expect untuk keluar dari rumah. Iya kan? You get the fuck out, you get your own place, udah lo struggle sendiri, gitu kan ya. Dari situ lo tahu nih caranya rasanya bayar bill, whether or not you come back to your parents. At least menurut gue setiap orang tuh harus sebelum nikah ngerasain namanya tinggal sendiri, bayar apa sendiri, dari uang keringat sendiri. You know what I mean? Kalau misalnya, karena kebanyakan teman-teman kita, apalagi yang kaum kita ya, kalangan kita gitu ya, gue nggak ngomongin kalau yang kalangan menengah ke bawah ya, mungkin mereka udah tahu itu struggle-nya gitu loh. Kayak gue ngomongin yang, karena kalau di Amerika itu lebih merata nggak sih? Kayak literally lo mau dari kalangan bawah sampai atas, you move out, you get your own place. Ngerti nggak sih? Kaya nggak kaya lo gitu. Iya kan, kalau di sini di Amerika, kalau di Indonesia nggak kayak gitu kayak kaya nggak kaya di Amerika tuh lo udah ada standar, at least you know how to cook, you know how to live by yourself. Benar. Itu udah ada standar sendiri aja, dan rata-rata lo tuh udah kerja, even pas lo lagi kuliah. That's kayak if you go to school S1 gitu dan lo nggak kerja, lo kaya. That's it. Lo kaya banget.
Because most people at least they work at a library apa segala macam. Di Indonesia mana ada, jarang banget lo lagi kuliah S1 temen lo terus lo kerja. Jarang. Yes. Iya kan? So I think that has something to do with it. Tapi sekarang jadi kalau misalnya ada teman-teman yang denger ini terus mau nyamperin lo ke SCBD, is that a good idea or no? Sekarang nih lagi corona ya enggak lah ya. Ya enggak lah ya. Setelah corona selesai kita ngomongin ya. Oh ya boleh sih. Although ya. Ada yang ngalangin nggak? Itu loh maksudnya. Sebenarnya pertanyaannya sebenarnya ke situ sih. Kira-kira ada yang ngalangin? Iya, you know what I mean. I'm beating around the bush, but right. Ya kalau mau ketemu berdua, gue bawa. Ya gue bawa temen gue lah, gue bawa doi lah. Gitu. Iya. Aduh. Iya. So, you heard it yourself, teman-teman. No chance. Kalau misalnya lo mau pun lo harus rubah mindset lo. Yaf, emang kalau lo nggak ada yang ngalangin. Kalau ada orang yang, oke, Yaf, gue mau beli tiket ke LA besok, lo harus temenin gue 2 minggu. Cewek nih, nggak ada yang ngalangin ya? Murah sih gue. Astagfirullah. Enggak. That's a good question. Ada yang ngalangin atau enggak? Ada nggak ya? Aduh, berat sih. Sebenarnya ada tapi enggak. Itu gimana tuh cewek? Iya. Kalau lo nge-DM gue mungkin nggak ada yang ngalangin kali. Kalau tiba-tiba lo nelpon susah. Iya. Oke. Jadi mungkin buat yang mau ketemu sama Yafi, DM dulu ya. DM dulu. Terus biarin Yafi kabur 2 minggu. Anjing. Kenapa 2 minggu ya? Ya rata-rata yang ke LA 2 minggu tahu Bu. Iya sih, benar juga sih. 2 minggu ya. Ya, benar juga. Ntar tinggal bilang, oh ada om gitu. Jadi ada om dari Jakarta gitu. Iya. Enggak lah. Enggak sih, gue udah ya nggak tahu sih. Gue udah kepikiran balik ke Indonesia atau enggak lo? Coba deh cerita itu gimana caranya dan kapan, terus kok bisa? Lebih ke apa ya? Bukan, lebih kayak gue ngerasa apa yang gue punya itu kayaknya lebih bisa disalurin di Indonesia. Gitu loh. Dari pengalaman gue, dari semua ide on how to run this business, this soccer business yang gue punya sekarang, itu gue pengen banget gue bawa ke Indonesia. Dan I'm gonna need you to be my business lawyer for my company. Udah. Kenapa mahal ya? Nggak sanggup gue ya? Waduh. Kalau gitu entar dulu deh. Oh enggak, buat lo gratis. Tenang. Ya segelas 2 gelas lah cukup lah ya. Ya kayaknya lo bisa jadi the next Raffi Ahmad sih untuk jadi TV news anchor di sini beneran. Raffi Ahmad masih putih bro, gue coklat gimana alay gitu tau gak lo, kayak harus. Oke, bantuin gue sekarang yang kulitnya coklat siapa? Nggak ada lagi. Nggak, tapi lo bisa. Insyaallah, amin. Either way, no, because I kind of want to jump into the business side of things too. Kayak kalau dunia entertainment is my income source, tapi my passion project is this soccer company that I want to build from the ground up. Gitu loh. Gue udah ngobrol sama beberapa orang yang potentially bisa atau mau invest. Actually udah ada yang bilang, Yaf, lo balik ke Jakarta, you call me, we're doing it. Itu udah ada. Dan orangnya this person is actually pretty well known gitu loh. Jadi gue kayak, okay. Dan kalau dari entertainment itu, no, I mean it's been a while. I mean ini ya, jadi teman-teman nih, kalau ada something you can take out of this conversation, you have to surround yourself with the right people. Okay, you've heard that before. Dan gue dapat ini dari Alisa nih. Kayak gue sejak Alisa cabut atau segala macam, gue tuh masih inget semotivasi apa nih bocah satu cewek sendiri di sini bisa semotivasi itu. Masa gue laki-laki nggak bisa? Gitu loh. Bukannya gue udah gue nggak mau lagi ya, gue cabut gue takut. Kenapa sih? Oke, lanjut. Gue cuma mau bilang kayak dengan gue sempat kenal sama lo, main sama lo segala macam, gue tuh kayak
gue harus bisa tahu apa yang gue mau gitu loh. And I think I'm getting better at that. So, and I'm actually way better at that. So, gitu. Mantap. Jadi, by the way, sekarang di rumah doang nih. Ya. Work from home. Bandel-bandel nggak lo? Bandel-bandel nggak lo? Kayak main keluar gitu, masih diem-diem coba main keluar nggak? Gue sih masih keluar ya. Keluar tuh kemana? Ya dokter gigi gue masih buka, dokter muka gue masih dokter buka. Dokter kan itu masih esensial lah. Kita ngomongin kayak masih tetap makan di luar atau masih tetap minum-minum di luar atau gimana? Kalau minum-minum corona nggak corona, enggak sih gue. Oh enggak, ya itu ngetes doang sih sebenarnya. Oke. Terus maksudnya gue seneng juga sih nih, maksudnya kayak gara-gara corona jadi kayak nggak ada pressure yang kayak Sabtu sore. Ayo dong keluar dong gitu ya. Bener yang kayak gitu, kayak ditelepon sama teman-temannya sama gue atau gimana kayak lagi ngapain sore cabut yuk malam kesini. Terus kayak gue tuh kan mager banget ya, maupun di LA maupun di sini gue tuh sebenarnya mager banget. Cuman sekarang gue lebih kayak oke, mungkin ini waktu istirahat gue kayak nggak diganggu sama lebih orang. Tenang. Iya. Betul. Well, I mean I don't know what else to say. Itu barusan basically pembahasan kita tentang seseorang yang harus menyesuaikan 2 kali dalam hidupnya. Karena kalau ada sesuatu yang kalian harus pelajarin teman-teman ketika lo ngomongin tentang mau ke Amerika dan segala macam, apalagi lo mau tinggal, itu adalah penyesuaian ketika lo datang ke sini dan ketika lo pulang gitu loh. Ketika lo study di sini lo juga harus ada penyesuaian lagi, terus balik ke Indonesia ada penyesuaian lagi. Dan I hope ceritanya Alisa barusan itu bisa jadi sesuatu yang kalian bisa terapin lah, whether or not kayak itu masuk ke kalian atau enggak, tapi semoga ada yang bisa dipelajarin. Alisa, do you have something to say for everybody before we go? Ini sih message gue cuma satu buat kalian yang dapat rezeki untuk sekolah di LA, maupun itu bayar sendiri maupun itu dapat beasiswa, dan nggak harus ke LA ya kemanapun. Iya sih, lo dapat kesempatan nih, karena nggak semua orang dapat kesempatan untuk sekolah di luar negeri, yang which is menurut gue method mereka untuk ajar mengajar itu beda banget sama di Indonesia. Jadi tolong banget jangan di waste, tolong banget jangan disia-siakan, karena lo bakal get not only 1 or 2 things, but you will get a bunch of things. Jadi you will learn every single thing from inside yourself, or I don't know, from others. Jadi please kalau lo udah di LA terus lo harus sekolah 1 tahun, manfaatkan, komitmen aja please, jangan main, jangan nggak jadi lulus, karena secari kertas yang lo bawa dari luar negeri itu bakal escalate your profile aja once you go back here. Karena orang-orang Indo, apalagi employers, itu mereka akan really really appreciate you if you can talk English, both business and daily. Kalau misalkan enggak tuh mungkin lo bakal kayak mungkin employer bakal cari yang kayak ini S2-nya lulusan luar negeri nih, tahu sekolah mana, cuman ya kita panggil aja karena mereka really excelled in English. And nowadays I think multinational companies really need people like that gitu, really need students or fresh graduates like that. Itu orang yang misalkan kerja di lawyering, accounting, politics, yang kayak gitu, it's gonna be useful. Makanya please jangan disia-siakan. Nice, there you go. I wish we have more time, but we don't. But I do want to thank your time, Alisa. Thank you banget. Thank you. Please jangan sombong-sombong. Buat teman-teman yang suka dengerin ngoceh, come back. Alisa mau share Instagram atau enggak? Gak usah kali ya. Diem aja kali ya. Ya udah, segitu aja dulu. Thank you banget. Sampai kita ketemu lagi. Please jangan lupa di follow, di share, ngondek, ngoceh, both, everything. Thank you guys. Be nice to one another. Cuci tangan. Sering mandi. Bye.